Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di acara Kado Siang dengan pemateri Pak Ustadz Imam. Karena ya sudah agak sedikit siang, kita langsung saja kepada Pak Ustadz untuk memberikan ceramah agama atau pengajiannya atau tausiahnya kepada teman-teman kita di sini. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ustadz. Silakan. Baik, tes suara. Sip. Masuk? Masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di kajian rutin kita di pekan pertama, yaitu fikih wanita. Saya mencoba untuk melihat di buku panduan yang biasa kita kaji, fikih nisa. Di tanda saya kok sampai bab tentang gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Ya, itu betul, sudah Kak. selesai? Sampai ke berapa? Sampai 8 ya, meludah Sampai pada baju atau pada meludah ya. Baik, berarti tanda yang ada di buku saya sesuai saja. Kemudian selanjutnya adalah ini gerakan atau perbuatan yang diperbolehkan di dalam sholat. Yang selanjutnya adalah memperbaiki baju atau menggaruk tubuh pada waktu sholat. Hadisnya dari Jarir ad-Dabbi, dia berkata, kana Aliyun, adalah Ali. Idza qama fis sholati wa do'a yaminahu ala rusghi yasarihi. Ketika beliau mengerjakan sholat, dia meletakkan tangan kanannya pada pergelangan tangan kirinya. Wala yazalu, dan dia terus-menerus atau tidak henti-hentinya. Kadzalika hatta yarka, sampai beliau ruku, mata maroka. Illa ayyusliha thawbahu aw yahukka jasadahu. Jadi dia terus-menerus melakukan itu sampai dia ruku, akan tetapi dia kadang-kadang memperbaiki keadaan bajunya atau menggaruk bajunya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, iyasta'inur rajulu fi sholatihi min jasadihi bima sya'a. Seseorang boleh melakukan sesuatu terhadap tubuhnya sendiri sekehendaknya ketika dia sedang mengerjakan sholat. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gerakan yang tentunya diperlukan. Jadi kalau di dalam hadis ini menceritakan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika sholat itu bersedekap, kemudian ternyata kadang-kadang itu membenarkan bajunya, kemudian kadang-kadang menggaruk-garuk bagian tubuhnya. Di dalam hadis ini tentunya memang ada sebuah perbedaan. Kalau kita membahas atau berbicara tentang baju,
baju pada masa itu tidak sama persis dengan baju saat ini yang kita pakai. Kalau baju yang hari ini kita pakai itu sudah berbentuk rapi, sudah ada jahitannya, sudah ada kancingnya, pokoknya kalau toh tidak kalau toh tidak dibenarkan itu pun sudah memenuhi standar. Tapi baju yang ada pada masa dulu, ya baju yang ada pada masa dulu kan hanya kain yang lebar kemudian dibebatkan saja, ya kemudian dibebatkan. Nah sehingga terkadang ketika itu diselempitkan, nggak tahu selempitkan itu bahasa Indonesianya apa. Nah kemudian kadang posisinya tidak benar. Tapi meskipun kondisi seperti itu, ini bukan berarti kita seenaknya saja dalam keadaan sholat kemudian harus dikit-dikit memperbaiki baju, dikit-dikit memperbaiki baju, tentunya juga tidak. Artinya gerakan ini adalah gerakan yang memang diperlukan. Misalnya ketika kita sholat, kemudian ada pakaian yang anggap aja dia ikut nempel di sesuatu kemudian nggak sempurna dan itu membuat kita risih atau membuat kita nggak nyaman, maka pada saat itu dibenarkan itu boleh. Ya, kenapa? Itu memang kondisi diperlukan, kondisi dibutuhkan. Ya. Kemudian terkait dengan tadi disebutkan menggaruk tubuhnya, ini juga sesuatu yang diperlukan. Misalnya ada bagian tubuh kita ketika kita sholat gatal. Ya, kan memang ada nanti pendapat yang mengatakan gerakan 3 kali itu membatalkan sholat. Tapi ternyata bukan hanya sebatas gerakan itu. Jadi gerakan-gerakan yang memang di situ juga dibahas, yang ternyata kalau lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Akan tapi itu adalah sebuah pendapat. Kalau dalam teks hadisnya itu tidak ada. Ya, tidak ada keterangan yang menunjukkan hitungan. Intinya gerakan itu adalah gerakan yang dibutuhkan. Contohnya gini, misalnya ketika kita sedang sholat, ya ketika kita sedang sholat, ada bagian tubuh kita yang gatal. Dibiarkan, itu akan mengganggu, justru itu akan merusak kekhusyukan sholat karena kita harus fokusnya kepada rasa gatal karena tidak segera diselesaikan dengan cara menggaruk. Atau seseorang terkadang menggaruk itu khawatir atau takut jangan-jangan ini merusak sholat. Ya, silahkan dibandingkan. Kalau ternyata dengan menahan atau ngempet rasa gatalnya itu akan merusak fokus atau konsentrasi kita saat sholat, makanya digaruk saja. Ya, digaruk saja. Berapa kali? Secukupnya. Ya, berapa kali itu secukupnya. Jadi memang tidak ada keterangan yang, nah, kecuali nanti kalau ada beberapa versi, ada beberapa pendapat, ya inilah fikih. Ya, kita di awal ketika membahas tentang masalah fikih ini sudah kita awali dengan mukaddimah atau pengantar yang panjang lebar. Ketika kita membahas fikih itu harus siap untuk berbeda. Makanya kita ngaji fikih ini adalah setidaknya kita mengaji ini, mengkaji fikih maksudnya, itu kita tahu landasan dalam beramal, landasan dalam beribadah. Ketika nanti ada sebuah perbedaan dengan orang lain, ya, maka itu menjadi tambahan referensi buat kita. Kemudian kita nanti tidak begitu mudah untuk mengklaim kalau ternyata pendapat saya adalah yang benar. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa kalau dalam hal ini itu nanti kita akan dihadapkan dengan perbedaan sudut pandang yang lain, yaitu ketika menggaruk itu cukup 3 kali karena lebih dari itu merusak sholat atau bahkan membatalkan sholat. Enak wong teleponnya mati ya.
Nggih, Pak Abi. Nggih. Videonya aja. Ya, oke sudah Ustaz. Oke, sip. Ini kalau ada orang nelpon otomatis mati ya, Pak, Zoom itu ya? Nggak mati sebenarnya, tapi bisa lanjut, Pak. Oke. Sebentar ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini adalah poin pertama di hari ini terkait dengan gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Jadi silahkan aja. Intinya adalah menggaruk di saat memang diperlukan. Jangan ketika teks hadisnya ada, kemudian dikit-dikit garuk, tentunya juga tidak. Kemudian yang ke-10 atau yang selanjutnya yaitu bertepuk tangan ketika seorang perempuan melihat sesuatu yang meragukan dirinya ketika dia mengerjakan sholat berjamaah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini biar agak cepat saya baca terjemahannya aja langsung. Barang siapa yang tertimpa sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah dia bertasbih. Karena ketika dia bertasbih, maka imam akan menoleh kepadanya. Sedangkan bertepuk tangan itu hanyalah kaum wanita. Jadi ini yang sudah kita pahami bahwa mengingatkan imam yang sedang salah. Itu buat perempuan itu bertepuk. Kalau buat laki-laki itu mengucapkan kalimat tasbih atau subhanallah. Kemudian di sini juga ada catatan dari Asma binti Abu Bakar. Dia berkata, aku datang menemani Aisyah ketika matahari sedang mengalami gerhana. Pada waktu itu orang-orang mengerjakan sholat gerhana. Aisyah juga ikut melakukan sholat. Aku bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Aisyah berisyarat dengan tangannya ke arah langit seraya berucap subhanallah. Artinya Asma pada saat itu sifatnya nyusul, ya sifatnya nyusul. Kemudian Aisyah sedang melaksanakan sholat, dia nggak tahu ini lagi ngapain. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke arah atas sebagai tanda bahwa terjadi gerhana. Ya, ini sesuatu yang diperbolehkan. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Dalam kitab Bukhari ada, dalam kitab Muslim ada. Selanjutnya adalah menoleh ke kanan dan juga ke kiri karena ada sebuah keperluan. Ada catatannya boleh menoleh dengan adanya keperluan. Jadi catatannya adalah di keperluannya. Kalau nggak ada keperluan, ya tidak menoleh tentunya. Ada hadis Rasulullah SAW menderita sakit. Ishtaka Rasulullah SAW. Fasollaina, kami masih mengerjakan sholat jamaah di belakang beliau. Beliau mengerjakan sholat dengan duduk. Abu Bakar memperdengarkan suara takbir beliau. Jadi Rasulullah sedang sholat, sedang posisinya menjadi imam. Kemudian di belakangnya ada Abu Bakar. Beliau menoleh ke arah kami. Lantas beliau melihat kami yang berdiri. Lantas beliau memberi isyarat kepada kami agar kami duduk. Lantas kami melanjutkan sholat berjamaah itu dengan duduk sebagaimana beliau, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga duduk. Nah ini posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu menjadi imam. Karena beliau sakit, maka posisi beliau itu duduk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba menoleh, ya, tiba-tiba menoleh. Ketika menoleh, tahu sedangkan kami itu sholatnya dalam keadaan
berdiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih dalam keadaan sholat, beliau sambil noleh kemudian mengisyaratkan supaya kami juga duduk. Kemudian kata Jarir, akhirnya kami duduk, kemudian mengikuti sholat Rasulullah SAW sampai selesai. Ini ada yang dilakukan oleh Rasulullah menoleh karena ada keperluan. Jadi kalau Rasul tahu, ya wallahualam, boleh jadi memang Rasulullah SAW pada saat itu juga memprediksi, loh ini saya sholatnya duduk. Sebelumnya saya belum pernah ngajari, jangan-jangan makmumnya atau sahabat-sahabat itu sholat sebagaimana biasa. Kemudian ternyata Rasulullah noleh, ternyata benar para sahabat sholatnya dalam keadaan berdiri, kemudian diberikan isyarat untuk duduk. Pada hadis yang lain, dari Sahal bin Sa'ad juga termaktub. Kemudian Rasulullah SAW datang, sedang orang-orang masih mengerjakan sholatnya. Lalu beliau meneruskan langkahnya sampai beliau berhenti di shafnya. Orang-orang bertepuk tangan, namun Abu Bakar tidak menoleh dalam sholatnya. Tatkala orang-orang semakin banyak yang bertepuk tangan, Abu Bakar menoleh, lalu dia melihat Rasulullah SAW. Nah ini akhir Rasulullah SAW mau meninggal. Jadi Rasulullah sakit keras, kemudian pada saat itu betul-betul Nabi tidak bisa membersamai para sahabat sholat di Masjid Nabawi. Akhirnya menunjuk Abu Bakar. Yang menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Meskipun pada saat itu juga sudah ditolak oleh Bu Aisyah. Karena Abu Bakar ini nggak bisa jadi imam, karena kalau ngimami itu sering nangis. Nanti di bab selanjutnya juga akan dibaca itu. Kemudian, ya sudah, karena memang itu adalah perintah Rasul, Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar menjadi imam, Rasul masih di rumah pada saat itu. Nah, kemudian ketika sholat itu dimulai, Abu Bakar sudah mulai memimpin sholatnya. Ternyata sahabat-sahabat yang bermakmum kepada Abu Bakar itu pada tepuk, ya, pada tepuk. Jadi tepuk. Kemudian Abu Bakar nggak noleh. Kemudian ada yang tepuk lagi. Kemudian sampai beberapa orang tepuk, pertanda ini ada sesuatu. Jadi makmum itu bukan kira-kira, dalam bahasa fikihnya itu ngasih tahu, Abu Bakar, Rasul datang. Nah, Rasul datang. Tapi nggak pakai ucapan karena sedang sholat. Tapi karena Abu Bakar pada saat itu tidak tahu apa ini, gitu ya. Kemudian semakin banyak orang atau sahabat yang bertepuk. Makanya Abu Bakar akhirnya noleh. Abu Bakar noleh, kemudian ternyata Rasulullah datang. Maka pada saat itu Abu Bakar mau mundur, kemudian Rasul memberikan isyarat yang mengisyaratkan lanjutkan, maksudnya gitu. Kemudian Abu Bakar pengen ngotot mundur. Kemudian Rasulullah tetap memberikan isyarat, jangan. Ya, tapi ini bahasa isyarat karena di dalam sholat. Kemudian akhirnya pada saat itu terpaksa Abu Bakar mundur, kemudian Rasul melanjutkan. Nah ini menoleh pada saat ada keperluan. Jadi boleh jadi ini terjadi, ya boleh jadi ada itu nanti ketika ada sesuatu, dan ini nggak harus imam yang diperbolehkan noleh. Jadi kalau memang noleh itu adalah sesuatu yang diperlukan, meskipun dia posisinya sebagai makmum, nah ini boleh saja. Tapi dengan catatan tadi, asalkan ada keperluan. Nah, perlu atau tidak, ini kita sendiri yang bisa ngukur. Yang penting kita ini jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang kita perlu noleh tidak membatalkan sholat. Baik, selanjutnya adalah yang diperbolehkan di dalam sholat terkait dengan gerakan berisyarat dengan tangan atau kepala karena ada keperluan. Kalau tadi kan noleh,
Kalau ini adalah isyarat. Dari Jarir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku ketika beliau berangkat menuju ke perkampungan Bani Mustalik. Lantas aku datang kembali kepada beliau. Pada saat itu beliau sedang mengerjakan sholat di atas ontanya. Ya, sholat di atas ontanya. Kemudian dalam kaidah fikih ini juga bisa disimpulkan diperbolehkannya kita sholat di atas kendaraan kita. Ya, wabil khusus sholat sunnah. Misalnya Bapak Ibu lagi safar, kemudian di perjalanan nggak memungkinkan harus mampir masjid, kemudian kita harus sholat duha, atau mungkin qiyamul lail, yang kita sayang kalau harus ketinggalan, maka ya silahkan aja sholat di atas kendaraan. Sambil nyopir Pak, boleh. Ya, boleh. Baik, kita lanjutkan dulu. Lantas aku berbicara kepada beliau. Beliau berisyarat dengan tangannya begini. Kemudian aku berbicara lagi kepada beliau dan beliau kembali berisyarat dengan tangannya. Aku mendengar beliau sedang membaca ayat, beliau juga berisyarat dengan kepalanya. Tatkala beliau sudah menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, apa yang kau lakukan terkait dengan tugas yang kubebankan kepadamu? Karena tiada yang menghalangiku untuk menjawab ucapanmu kecuali karena aku sedang mengerjakan sholat. Jadi dimungkinkan sahabat ini, yaitu Jabir, itu tidak tahu kalau Rasulullah sedang sholat. Dan ternyata diajak ngomong. Nah, ketika diajak ngomong, Rasul pun juga ngerespon. Tapi responnya dengan bahasa isyarat. Itu secukupnya. Sebab kalau nggak dikasih jawaban itu, boleh jadi akan ngomong terus. Ya, ini Jabir saja, itu ternyata juga ngomong terus sampai diulang beberapa kali. Ya, jadi makanya ini juga menjadi materi yang kemarin kita sepertinya waktu di masjid juga kita bahas. Misalnya boleh jadi ibu punya anak kecil, kemudian ada sesuatu kemudian ngomong entah pamit atau apa, kemudian kita menganggukkan kepala, itu secara hukum fikihnya boleh. Misalnya anak pian buru-buru mau berangkat, mungkin yang ngantar pasangan kita. Kemudian mau pamit gitu ya, nunggu kelamaan, kita sedang sholat, kemudian anak kita bilang, mama berangkat. Nah, kita menganggukkan, itu secara kaidah fikih diperbolehkan. Dalilnya mana? Ya ini tadi, Rasulullah SAW diajak bicara pada saat naik unta, itu ternyata tidak menjawab dengan kata-kata, karena itu bisa membatalkan sholat, tapi dengan bahasa isyarat. Kemudian setelah selesai, Nabi hanya menyampaikan kepada Jabir bahwa yang membuat saya tidak menjawab pertanyaan kamu tadi, ya karena memang saya sholat. Ya, saya sholat. Baik, berikutnya adalah menjawab salam dengan isyarat. Apabila seseorang mengucapkan salam kepadamu saat kita sedang mengerjakan sholat, kita nggak boleh menjawabnya. Waalaikumsalam, nggak boleh. Ya, tapi kita boleh ya menjawabnya dengan bahasa isyarat. Ya, di antaranya adalah dengan isyarat tangan. Kita baca. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusolli fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Quba. Quba ini kan masjid pertama ya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Beliau menuju ke sana, kemudian beliau sholat. Qala fajahatul al-ansor. Maka datanglah orang-orang Ansor kepada Nabi. Fasallamu alaihi wa huwa yusolli. Maka mereka, orang-orang Ansor, itu mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Wa huwa yusolli, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat. Qala fakultu li Bilal. Ya, saya katakan kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli.
bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam ketika kami mengucapkan salam, sedangkan beliau sedang melaksanakan sholat. Qala yaqulu hakadha. Bilal memberikan jawaban begini. Wabasato kafahu, ya, beliau membentangkan tangannya begini. Ja'far bin Aun perawi hadis ini itu menghamparkan telapak tangannya, menjadikan perut telapak tangannya ke arah bawah dan menjadikan punggung telapak tangannya di atas. Kira-kira begini. Assalamualaikum. Nah, atau sebenarnya gini pun juga boleh. Misalnya kita sedang sholat, anak kita salam atau suami baru datang kemudian mengucapkan salam, maka menjawab salam boleh, Assalamualaikum. Nah, atau gini, kalau teks hadisnya Rasulullah SAW menghamparkan telapak tangannya, kemudian telapak tangannya menghadap ke bawah, kemudian punggungnya ke atas. Ya, Assalamualaikum, kira-kira begini. Tapi hati-hati, kata-kata jangan diucapkan. Nah, ini menjawab salam. Ya, menjawab salam ketika dalam keadaan sholat itu boleh, tapi dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Berikutnya, mengangkat kepala saat sujud untuk memastikan apa yang terjadi ketika imam bersujud dalam waktu yang sangat boleh jadi, karena ada kalau di zaman Nabi itu Nabi sujud lama banget karena ada cucunya yang naik di punggungnya, lama banget itu Nabi, dan nggak biasanya. Maka para sahabat itu juga bertanya-tanya, jangan-jangan Nabi lupa, jangan-jangan Nabi, sahabat mikir, ternyata memang Rasulullah SAW itu tidak mengangkat atau tidak bangkit dari sujudnya sebelum cucunya itu meninggalkan punggungnya Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika saat itu khawatir, misalnya jangan-jangan saya yang salah, kemudian mengangkat, ternyata belum bangun dari sujud, balik lagi, nah, itu tidak membatalkan sholat. Dari Abdullah bin Shaddad, dari bapaknya, dia berkata, ini coba kita baca lengkapnya, hadisnya sedikit agak panjang. Rasulullah SAW keluar menemani kami pada salah satu dari dua sholat isya. Maksudnya salah satu dari maghrib dan isya. Karena maghrib juga disebut dengan istilah sholat isya atau isya yang awal. Sedangkan waktu itu beliau menggendong Hasan dan Husain. Lantas Rasulullah SAW maju ke depan. Kemudian beliau meletakkan cucu beliau itu. Lalu beliau bertakbir untuk takbiratul ikram. Lantas beliau mengerjakan sholat. Beliau bersujud di dalam sholat beliau dengan sujud yang sangat lama waktunya. Bapak aku berkata, aku mengangkat kepalaku. Ternyata cucu Nabi naik ke atas punggung Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersujud. Lalu aku kembali melakukan sujud. Tatkala Rasulullah menyelesaikan sholatnya, orang-orang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya sujud yang kau lakukan pada sholat itu tadi sangatlah lama waktunya. Sampai kami menyangka terjadi sesuatu dengan dirimu. Atau engkau sedang menerima wahyu. Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak terjadi. Enggak terjadi apa-apa kepada saya, wahyu juga enggak datang pada saat itu, akan tetapi anakku atau cucuku menaiki aku. Menjadikan aku sebagai tunggangannya. Maka aku tidak suka menyuruhnya segera turun sampai dia puas menyelesaikan keperluannya. Coba bayangkan Bu, kalau anaknya lagi menikmati punggung orang tuanya dalam sujud, ini kan kalau anak itu sampai mencari kepuasan kan bisa lama banget ini. Ya, Nabi nggak mau dengan sujudnya, dengan bangkitnya dari sujud kemudian membuat si cucu tadi itu harus terpaksa berhenti, itu tidak mau. Nah, tapi ternyata tadi ada seorang sahabat karena mikirnya macam-macam, ya mikirnya macam-macam, akhirnya
akhirnya bangkit dari sujudnya, ternyata cucunya masih ada, kemudian balik lagi. Nah ini tidak membatalkan sholatnya dan tidak mengurangi kekhusyukan sholatnya, karena gerakan pada saat itu atau mengangkat kepala pada saat sujud itu ternyata tadi memang ada sebuah hajat besar, karena ada sebuah keraguan, itu tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah melihat dan membaca mushaf Al-Quran saat mengerjakan sholat sunnah karena ada keperluan. Tapi ini sudah banyak mafhum, sudah banyak difahami buat kita terkait dengan sholat membaca atau membawa mushaf. Kemarin juga sempat viral tentang penjelasan tentang ini ketika menjelang sholat Idul Fitri. Karena kita dihimbau untuk sholat id di rumah masing-masing, ya, kemudian dengan otomatis suami itu menjadi imam sekaligus menjadi khotib. Nah, kemudian ada beberapa ustadz yang memperagakan, khawatir nggak punya hafalan, kemudian diberikan solusi boleh baca mushaf. Bahkan di di media sosial itu juga banyak yang promosi itu tempat naruh Quran yang agak besar, kemudian ditaruh, kemudian itu nanti bisa dibuka ketika kita sedang sholat. Apa ini pernah terjadi pada masa dulu? Nah, ini dari Al-Qasim disebutkan. Anna Aisyata kanat taqra'u fil mushaf wa hiya fi Ramadan. Bahwasanya Aisyah, ini istrinya Nabi, membaca Al-Qur'an fil mushaf, yaitu dengan lembaran-lembaran Quran. Atau kalau kita ya pakai mushaf Quran. Sedangkan ketika itu dia mengerjakan sholat pada bulan Ramadan. Jadi itu pernah dilakukan oleh Bunda Aisyah. Pernah dilakukan oleh Ummahatul Mukminin. Pernah dilakukan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya saya pernah menyampaikan juga ketika membahas atau membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngimami Qiyamul Lail dengan bacaan yang sangat panjang. Ya, pada saat itu makmumnya ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abu Darda, kemudian ada Hudzaifah. Kemudian ternyata yang dibaca oleh Rasul itu surah Al-Baqarah. Panjang banget. Padahal Al-Baqarah ini adalah surah-surah yang ayatnya panjang. Nah, kemudian setelah itu sahabat yang ada di belakangnya ini ngira, kayaknya Rasul ini membacanya sampai 100 ayat saja. Ternyata ketika sudah sampai ayat 100 itu masih lanjut. Kemudian dikira sampai selesai surah Al-Baqarah, kemudian rukuk, ternyata masih ditambah surah berikutnya. Surah berikutnya sudah habis, dikira rukuk, ternyata masih ditambah surah yang berikutnya. Jadi yang dibaca itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Ini dalam satu rakaat. Makanya kalau kita penasaran dengan begitu, berapa lama boleh mencoba? Boleh mencoba ibu-ibu sholat yang agak panjang. Problemnya nggak punya banyak hafalan baca, ya baca. Dicoba. Itulah yang dilakukan oleh generasi-generasi mulia pada saat itu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Bahkan Bunda Aisyah itu juga sholat panjang, ya itu dengan memegang mushaf. Al-Qasim berkata, ya ini menambahkan Al-Qasim, yang mengimami Aisyah adalah seorang budak laki-laki, dan budak ini juga membaca Al-Quran dari mushaf. Meskipun nanti juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini hanya dibatasi di sholat sunnah.
Tapi ada yang mengatakan ya sholat sunnah dan sholat wajib diperbolehkan. Makanya biasanya di video-video di Timur Tengah itu biasanya ada makmum. Ya makmum itu yang memegang mushaf. Ini biasanya karena di situ sudah memiliki kebiasaan imamnya itu sholatnya panjang, kemudian nanti kalau bacaan-bacaannya itu salah, nggak ada yang bisa membenarkan, makanya ada makmum yang biasanya megang mushaf. Dan ini di sholat wajib. Ya. Tapi boleh jadi yang memiliki pendapat di sholat wajib tidak diperbolehkan, itu ya karena di sholat wajib itu standarnya adalah standar bacaan-bacaan yang mudah untuk dihafal. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan standar dari sholat jahar atau sholat yang bacaannya itu panjang, itu kan untuk sholat maghrib itu bacaannya disunnahkan yang pendek-pendek. Idza ja'a nasrullah, tabat yada. Ini kuluhu, kemudian inna atau inna. Ini di sholat maghrib. Kenapa? Karena memang waktu maghrib itu sangat sempit. Ya, waktu maghrib itu sangat sempit sehingga yang dibaca yang pendek-pendek aja. Kemudian untuk sholat isya itu yang sedang, ya yang sedang. Misalnya ya wadduha, walaili, wasyamsi, al-insra, atin, al-humazah. Ini kan ayat-ayat sedang. Ini dibaca di waktu isya. Kemudian yang terpanjang itu adalah sholat subuh. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat subuh, makanya ketika masuk waktu subuh, maka sholat sunnahnya itu ringan, ya, sholat sunnahnya ringan. Makanya sahabat mengatakan Nabi itu kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu seperti nggak baca surah, karena saking cepatnya. Padahal Nabi baca. Yang dibaca Nabi, rokaat yang pertama itu adalah Al-Kafirun, kemudian rokaat yang kedua itu adalah Al-Ikhlas. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW melaksanakan sholat subuh. Ya, sholat subuh. Kami kata sahabat, sholat subuh itu dari cahaya belum ada. Itu sampai ketika salam, jadi pada saat itu memang nggak ada listrik, nggak ada lampu, jadi ketika orang sholat itu ya nggak ada cahaya, jadi pada saat sholat itu dimulai, itu kami nggak tahu sebelah kanan siapa, sebelah kiri saya siapa. Nah, maka pada saat masih gelap kami memulai sholat subuhnya. Kemudian ketika Nabi salam, baru kami mengetahui sebelah kanan saya si fulan, sebelah kiri saya si fulan. Karena apa? Ya karena Nabi memulai dari masih gelap, kemudian sampai terang, karena memang sholat subuh itu adalah sholat yang bacaannya terpanjang. Ya, misalnya amma yatasaalun, kemudian abasa wa tawalla, wan nazi'at. Atau bahkan kalau di subuh Jumat itu ada as-sajadah, kemudian yang kedua adalah al-insan, ya, hal ataka alal insan. Ini kan lumayan panjang, ya, lumayan panjang. Nah, jadi itu terkait dengan sholat wajib, tapi masih standar, ya, masih standar. Baik, itu beberapa gerakan, ya, beberapa gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Berikutnya, sesungguhnya jadwal kita ini jam 1 tadi, karena saya terlambat masuk, kemudian hampir setengah 2 kita mulai, dan ini jam 2.15, dicukupi atau dilanjutkan? Kalau Zoom kan ini tanpa waktu ya, kalau link ini ya. Oke. Silakan Ustadz dilanjutkan. Oh baik. Ya, beberapa menit lagi ya. Selanjutnya adalah perkataan. Ya, perkataan atau sejenisnya yang diperbolehkan dalam sholat.
Yang pertama adalah menuntun bacaan Al-Quran sang imam jika engkau diimami oleh seorang perempuan. Maksud kalau yang imami perempuan, kalau yang imami laki-laki ya makmum di belakang imam masih banyak. Jadi nggak perlu kita ini karena mengucapkan subhanallah saja itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena itu nanti akan ganggu. Karena ada juga hadis yang mengatakan bahwa suara itu adalah aurat. Nah, tapi kalau posisinya apa namanya yang menjadi imam itu sesama perempuan atau sesama wanita, ya silakan kita membenarkan dengan membaca bacaan yang imam sedang lupa. Bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat, lalu beliau membaca Al-Quran pada sholat itu. Lalu beliau lupa kelanjutan bacaannya. Ketika sudah selesai, beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini juga seorang sahabat yang memang pada masa Umar bin Khattab itu didapuk itu ya. Ditetapkan menjadi imam sholat raweh. Artinya kenapa harus mencari Ubay bin Ka'ab? Ya karena memang Ubay bin Ka'ab ini dianggap memiliki bacaan Quran yang bagus. Memiliki hafalan Quran yang kuat. Makanya ketika Nabi di dalam sholat itu tadi lupa, maka Nabi mencari, berkata kepada Ubay bin Ka'ab, apakah kamu ikut sholat berjamaah bersama dengan kami? Kata Rasulullah. Ubay bin Ka'ab menjawab, iya. Kemudian Nabi bersabda, lalu apa yang menghalangimu dari memberitahuku kelanjutan bacaannya? Kira-kira bahasa sederhananya, loh tadi saya lupa kok nggak diingatkan. Kok nggak kamu tuntun? Nah, ini intinya adalah Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ada imam sedang lupa bacaan, maka makmum itu sebaiknya mengingatkan. Tapi kita pun juga harus tahu. Makanya di sini juga ada catatan. Sebaiknya makmum tidak memberitahukan kelanjutan bacaan Al-Quran kepada imam selagi imam masih mengulang-ulang bacaan itu. Imam itu terkadang dia mengulang lagi karena yakin bahwa dia masih ingat. Ya, dia masih ingat. Kemudian diulang lagi. Ternyata lupa misalnya. Ya, jadi pada saat itu biarkan dulu. Ya, karena mungkin saja imam akan dapat mengingat sendiri dan itu lebih utama. Kemudian catatan kedua, jangan memberitahukan kelanjutan bacaan Al-Quran kepada imam apabila dia diam saat melantunkan bacaannya. Kecuali jika dia cukup lama diam, ya itu baru. Karena mungkin saja dia sedang berpikir sebentar lalu melanjutkan bacaannya. Jadi imam itu diam, itu kadang masih mengingat hafalannya dulu. Ya, ingat. Kalau sudah agak lama, silahkan terkadang memang ada jenis orang-orang tertentu atau imam itu ketika diingatkan malah bingung gitu ya, terkadang ada. Kemudian jangan memberitahukan kelanjutan bacaan kepada imam ketika imam melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran selagi kesalahan itu tidak mengakibatkan perubahan makna. Ya terkadang memang ada yang belum standar. Ya, terkadang ada imam yang memang sudah didaulat sebagai imam, tapi standar taksirnya belum masuk. Loh kok bisa? Ya mungkin seadanya. Masjid atau musola itu belum ada imamnya, kemudian kalau harus menunggu ada imam, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, atau bahkan nggak jalan-jalan masjid ini, kemudian akhirnya didaulatlah salah satu dari warga itu atau jamaah itu menjadi imam. Tapi ya tadi problemnya adalah bacaannya belum standar. Ya, taksirnya masih banyak yang salah ya. Intinya belum standar ya, belum standar. Nah, maka pada saat ada sebuah kesalahan menurut kaidah tajwid, tapi di sini ada keterangannya, selama itu tidak mengalami perubahan makna, ya nggak usah ya, nggak usah, nggak usah, di, 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 nggak usah
kurang panjang misalnya atau mat tabi'inya kepanjangan gitu ya. Ya, nggak perlu nanti imamnya malah bingung gitu ya. Perasaan tadi bener deh gitu ya. Padahal maksud kita itu terlalu panjang harokatnya. Jadi nggak masalah ketika tidak diingatkan. Berikutnya adalah yang kedua, ini perkataan atau ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat, yaitu mengulang-ulang ayat pada sunnah. Mengulang-ulang ayat. Misalnya ibu-ibu lagi sholat, ketemu dengan ayat yang menurut kita ayat itu ngena banget di dalam hati. Atau ada ayat tertentu yang kita suka banget dengan ayat itu diulang-ulang boleh. Ya, diulang-ulang boleh. Dari Abu Dzar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah farad dadaha hatta asbah. Ini ketika di sholat malam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini farad dadaha. Maka beliau mengulang-ulangnya hatta asbah sampai waktu subuh. Mana yang dibaca? Yang dibaca adalah in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini diulang-ulang oleh Nabi. Ya, diulang-ulang oleh Nabi. Ini surah Al-Maidah ayat 118. Nabi ngulang-ulang, ini sudah selesai diulang lagi. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Bahkan di sini disebutkan dalam hadisnya farad dadaha hatta asbah. Maka beliau mengulang-ulang itu sampai akhirnya menjelang subuh. Sampai pagi maksudnya. Jadi boleh kalau misalnya kita baca surah kemudian ketemu ayat ini ngena banget. Ya, misalnya kita tahu ayat itu kita hafal, kemudian ayat itu kita juga tahu kandungan yang ada di ayat itu, kemudian kita suka diulang-ulang dalam sholat, itu boleh. Kemudian dari Masruq, anna tamimah ad-dari raddada hadhil ayah. Maka juga diikuti. Kalau di atas tadi Nabi, ya di atas tadi Nabi yang mengulang-ulang ayatnya. Kemudian kalau yang kedua ini adalah Tamim ad-Dari. Itu juga mengulang-ulang ayat. Ini surah Al-Jathiyah. Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sama saja hidup mereka dan mati mereka. Kemudian juga ada ini dari Sa'id bin Ubaid. Saya melihat Sa'id bin Jubair. Dia mengimami fi Ramadan, mengimami dalam sholat Ramadan. Ini maksudnya adalah qiyamul lail atau sholat raweh. Yuraddidu hadhil ayah. Beliau mengulang-ulang ayat ini. Idil aglalu fi a'naqihim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yuraddiduha marrataini aw thalathan. Jadi ketika ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim itu diulang 2 kali atau 3 kali. Bahkan diulang lebih dari 2 kali atau lebih dari 3 kali secara hukum tidak jadi masalah atau boleh saja. Pertanyaannya adalah apakah ini hanya khusus buat sholat sunnah dan nggak boleh untuk sholat wajib? Nah, di sini dikatakan oleh siapa ini berarti? Aku di sini ini pengarang kitab ini atau Sa'id bin Ubaid. Pengulangan ayat ini tidak diriwayatkan dilakukan pada sholat wajib. Makanya tadi dijelaskan Rasul itu di sholat malam, maka dibaca sampai pagi. Kemudian siapa tadi?
Kalau Sa'id bin Jubair itu di sholat raweh, ya, di sholat malam atau sholat malam Ramadan. Nah, oleh karena itu tidak melakukannya pada sholat wajib itu lebih utama. Ya, tidak di sholat wajib itu lebih utama. Maksudnya di sholat wajib tidak mengulang-ulang itu lebih utama. Bukan berarti nggak boleh atau batal, tentunya juga enggak. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah 2:30 kurang 5. Selanjutnya nanti kita ke bab apa namanya? Bukan bab, masih di ini ya, masih di apa tadi? Ucapan atau perkataan yang diperbolehkan di dalam sholat. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kelanjutannya bisa kita sambung lagi. Nanti bab berikutnya adalah nangis, dan juga disebutkan beberapa keterangan yang mendukung tentang bolehnya menangis di dalam sholat. Nanti apakah ada catatan nangis-nangis tertentu yang dibolehkan di dalam sholat? Insya Allah akan kita bahas pada bulan depan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Baik, mungkin itu. Semoga manfaatnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Oke. Terima kasih Ustadz. Ini kebetulan Pak Henry-nya izin sebentar. Jadi silakan, silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung. Silakan. Afwan Ustadz, apa boleh bertanya di lain tema ini? Boleh, monggo. Oh iya, terima kasih. Silakan Ayah Bunda, bisa lewat chat, bisa lewat langsung. Assalamualaikum Tat, nanya duluan nih. Salam. Oke, silakan Bu. Ini pertanyaannya mungkin sudah lewat ya. Yang kemarin kita berkurban itu sebenarnya yang potong kuku itu kan kita kurbannya misalkan kemarin hari raya Jumat, terus kurban dipotong sapinya hari Sabtu. Nah itu kalau pemotongan kuku kita kuku atau dan yang lainnya bolehnya pada saat tanggal 9 berapa? 10 Zulhijjah itu atau harus pas saat kurbannya itu disembelih atau gimana? Terus yang kedua, yang tadi gerakan perbuatan yang diperbolehkan dalam sholat, kalau menjawab salamnya itu tadi di dalam hati gimana, Tat? Sekian, makasih. Apa, Bu? Menjawab salam yang kedua sempat mati tadi suaranya. Oh ya, menjawab salam. Oh, jawab salamnya di dalam hati tanpa dalam hati. Gerakan atau dua-duanya? Dalam hati aja, Tat, tanpa gerakan. Ya, baik. Pertama terkait dengan potong rambut, potong kuku dan sejenisnya, itu memang afdolnya itu adalah sampai binatang kurban kita disembelih. Afdolnya. Walaupun aturannya memang kalau orang-orang haji itu setelah menyelesaikan proses itu kan sudah diperbolehkan. Tapi kebiasaan pada masa dulu itu menyembelih korbannya itu ya di hari sholat Id kemudian langsung menyembelih. Karena adha itu sendiri itu artinya adalah penyembelihan. Jadi akan sangat utama ketika proses penyembelihan itu dilakukan di hari H, artinya di tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id. Nah, tapi karena terkadang kita juga banyak pertimbangan dan lain sebagainya, kemudian dilakukan di
hari-hari selanjutnya selama itu masih diperbolehkan, misalnya di hari Sabtu atau Minggu, bahkan juga di hari Senin juga ada yang menyembelih, ya sebaiknya untuk potong kukunya itu mengikuti proses penyembelihannya. Sebaiknya. Kenapa? Karena memang kalimat hadisnya terkait dengan itu hubungannya dengan kurbannya. Kan kalimatnya mengatakan idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya. Kan kaitannya dengan salah satu di antara kalian itu kurban. Kalau sholat Idnya itu kan dilakukan oleh setiap orang. Tapi ternyata yang dilarang atau dihimbau untuk menahan dari potong rambut, potong kuku itu adalah orang yang berkorban. Makanya sebaiknya itu menunggu proses penyembelihan selesai kemudian baru kita potong. Tapi ketika kita memotong kuku setelah sholat Id sambil nunggu nanti, ya semoga aja tidak mengurangi keutamaan kurban kita. Semoga, ini kan doa. Baik, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, menjawab dalam hati boleh, karena sesuatu yang ada dalam hati itu tidak bisa dihukumi. Jadi kalau orang tadi menjawab dengan isyarat kan dengan otomatis, ya isyarat itu kita sudah menjawab dan dalam hati juga otomatis ada kalimat jawaban. Tapi tatkala tidak memberikan isyarat kemudian menjawabnya dalam hati, ya nggak apa-apa. Jadi boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Oke, kira-kira gitu Bu. Silakan ayah bunda yang lain. Ada yang ingin bertanya? Bisa lewat chat. Kalau nggak ada, saya yang bertanya, Ustadz. Berkaitan dengan gerakan dalam sholat, saya pernah membaca satu hadis, tapi saya lupa siapa yang meriwayatkan. Saat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah di dalam rumahnya tanpa ada orang, dan tiba-tiba ada tamu, Rasulullah membukakan pintu tanpa bersuara, lalu kembali melaksanakan sholat. Mohon penjelasannya, Ustadz. Itu aja, terima kasih. Baik. Ini Rasulullah SAW pada saat itu sedang sholat, kemudian istrinya pulang. Ya, istrinya pulang karena rumahnya di pintu, rumahnya dikunci, kemudian Rasulullah membukakan pintunya tanpa membatalkan sholatnya. Jadi ya hadis itu ada, hadis itu sahih, kemudian juga dicatat oleh para ulama dalam mengarang kitab-kitab fikihnya, jadi itu diperbolehkan. Tapi kita tahu dan juga kita memahami bahwa rumahnya Rasulullah SAW itu sangat sederhana, dengan ukuran yang juga sederhana. Jadi ketika Nabi itu melangkah, hanya beberapa langkah itu sampai. Ya, sampai. Tapi kalau rumah hari ini, atau barangkali rumah ibu-ibu itu luas banget, kemudian apalagi sampai lantai 2, lantai 3, sholatnya di lantai 2 misalnya, gitu ya, ya ditundalah, gitu ya, ditunda daripada mengurangi banyak hal nanti. Jadi intinya adalah itu adalah gerakan yang diperlukan, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan itu tidak membatalkan sholat. Di antaranya adalah gerakan membukakan pintu. Sebab kalau nggak dibukakan pada saat itu malah justru akan muncul, ya, akan muncul hal-hal yang lain, gitu ya. Misalnya diketok-ketok terus, gitu ya, itu malah justru akan merusak konsentrasi atau kekhusyukan yang sedang sholat, itu sangat mungkin. Jadi keterangannya begitu, itu dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sedang sholat, dan itu juga perlu kita pahami kondisi rumah Rasulullah SAW pada saat itu sangat sederhana dengan ukuran yang juga sederhana, sehingga kita tidak memahami secara tekstual. Artinya tekstual tadi ya rumah kita luas, kemudian kita berada di jauh banget dengan pintu utamanya, kecuali kalau
pintu kamar, ya nggak apa-apa, ya, karena jaraknya tidak terlalu dekat. Atau bisa kita antisipasi kalau misalnya di jam-jam itu mungkin pasangan kita datang, nah maka kita bisa memposisikan ketika sholat kita di dekat pintu, sehingga ketika nanti ketok pintu kita bisa membukakan tanpa membatalkan sholat. Kira-kira gitu, Bu. Oke, terima kasih Ustadz. Silakan ayah bunda yang ingin bertanya. Ada lagi? Lagi Tat, yang kalau berdaham ya gitu saat sholat untuk supaya nggak ribut, misalkan anak-anak kitanya gitu, itu gimana Tat? Diperbolehkan nggak dalam sholat? Ya, dehem itu juga termasuk yang diperbolehkan. Nanti para pensarah kitab-kitab fikih itu juga sudah membahas, diantaranya adalah berdehem ketika jawab salam, berdehem pun juga boleh. Misalnya anak kita salam, kita menjawabnya dengan dehem. Kemudian misalnya nih, ada orang mau dia ketok pintu, kemudian kita sholat, itu dehem itu pun juga boleh. Atau misalnya kita di dalam kamar, kemudian anak ketok pintu terus, ya, kemudian kita membiasakan dehem, itu pertanda bahwa ya tunggu mama sedang sholat. Jadi dehem termasuk ucapan yang diperbolehkan, tapi tadi lagi-lagi itu berkaitan dengan keperluan. Jika memang itu diperlukan, dehem termasuk ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat. Itu berantat. Silakan ayah bunda, di luar tema juga boleh. Selagi ada yang diingat dan ingin ditanyakan dengan Ustadz, monggo. Kita sampai jam 14.30, Ustadz. Waktunya gimana? Masih bisa, Ustadz? Monggo. Oke, silakan ayah bunda yang ingin bertanya. Biar di luar tema ya, ayah bunda, silakan. Oh ya, saya ingin sampaikan nanti, saya mohon setelah selesai acara, saya mohon kepada ayah bunda agar tetap gabung dulu. Ada yang ingin kami sampaikan? Silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, Pak Henry sudah gabung nih. Saya kembalikan ya, Pak Henry. Iya. Terima Oke, kasih. silakan Pak Henry. Terima kasih, Bu Neneng. Maaf tadi izin sebentar, Ustadz keluar. Oke. Ya, silakan ayah bunda yang pengen bertanya, ada punya unek-unek, ya silakan. Mumpung masih ada Ustadznya hari ini kita. Silakan. Mungkin Ibu Maya, Ibu Maisha, Bunda Yuni, Bunda Hamdan, silakan. Atau mungkin Bunda Nabila. Atau Bu Puji, Bunda Puji, ada yang pengen ditanyakan, silakan. Oke. Di line chat juga tidak ada. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan atau ya ada yang tidak ada yang sudah tidak ada lagi yang pengen disampaikan. Mungkin untuk penutup Ustadz seperti biasanya kita tutup saja dengan doa daripada Ustadz. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengaplikasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari.
Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'afiyan wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, terima kasih Pak Ustadz Imam atas pemberian materi kado hari ini. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang telah bersedia hadir pada hari ini. Alhamdulillah, di minggu ketiga ini pesertanya semakin banyak. Oke, kami dari FSOG SD Terabani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya hari ini. Mungkin kita bisa sambung lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke, kami dari sini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Mungkin ada yang dibicarakan tadi Bu Neneng? Oke, izin menyampaikan. Ya, untuk infak